Kita semua shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus
karena kasih-Nya hebat kepada kita semua, sehingga di hari ini KGPM Sidang Tiberias Amurang bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dalam 84 tahun kesediaan pelayanan Tri Tugas Gereja untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu kita saat ini beribadah dan atas nama sidang, pimpinan majelis sidang mengucapkan kepada kita semua, baik seluruh majelis yang saat ini, bahkan jemaat dari rumah, selamat kita beribadah dan selamat kita bersyukur hari ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua PMS Gembala John Sagrang STH, dan dalam persiapan kita semua diundang berdiri dan kita menyanyi sama-sama, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud kepada bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat dari Tuhan Yesus Kristus, di usia 84 tahun, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM Sidang bersekutu, saksi, dan melayani dalam sebuah kebersamaan yang penuh kasih. Hari ini kembali kita hendak merenung tentang Allah dalam sejarah persekutuan umatnya melalui ibadah syukur ini. Karena itu, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka, sebab segala yang terjadi dan teralami dalam perjalanan gereja ini semua dalam pemeliharaan kasih setianya kekal. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu, sebab betapa berbahagianya kami yang mau diam di rumah-Mu, terus memuji-muji Engkau. Kita nyanyi bersama-sama, terpuji. Hanya besar, begitu kasihnya, tujuh
Adalah Allah demi putranya, dipuji padanya, nikmatnya. Ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-84 Kerapatan Gereja Protestan Minasa Sidang Tiberias saat ini bertahbislah kita nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Puja Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala tempat. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit. Maka semuanya memuji nama Tuhan, Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya terusnya selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggai. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanah menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita menyanyi bersama-sama Kidung yang Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberi hidup yang mengisi hidupku. di hari ini, mari meneduhkan hati dalam kehangatan kasih Tuhan, merenungkan kasih setianya yang bertahan tentang siapakah kita, hingga ia mengingat dan mengindahkannya tentang siapakah tubuh Kristus ini masih berdiri kokoh sampai usia 84 tahun ini, tentang kehadiran dan sejauh mana kesaksian dan kesaksian persekutuan sidang kita ini berdampak. Sesungguhnya hanya dengan kerendahan hati menyadari dan mengaku segala kelemahan dan kesalahan, maka kita harus terus dipertemukan dengan kuasa-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kalau kekuasaan yang Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai pimpinan, juga sebagai anggota jemaat, kami salah gunakan pengabdian kami yang luhur menjadi pudar. Kami menjadi umat-Mu yang banyak menuntut hak, tetapi banyak kewajiban. Kami akan memposisikan diri sebagai yang benar dan yang salah. Kami menjadi umat-Mu yang tidak memiliki kerendahan hati, karena itu sering berpikir, bertutur dan bertindak keliru. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, serta mampukanlah kami berubah oleh pembaharuan budi,
sesuai kehendak. Amin. Maka dengarkanlah berita anugerah dan amanat hidup baru bagi kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lalu, kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 18. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat. Bersyukur ketika hari ini gerejamu KGPM Sidang Tiberias Amurang boleh berada di 84 tahun bersekutu bersaksi dari kami. Maka menghayati dan memaknai kasih-Mu yang menuntun perjalanan gereja-Mu ini. Kami bersyukur boleh ada dalam peribadatan ini. Meskipun suasana ibadah kali ini masih harus mengikuti protokol kesehatan dan karenanya jemaat masih beribadah dari rumah dan kami para pemimpin gereja-Mu ini menyatu dalam peribadatan di gedung gereja ini. Engkau kiranya memberkati apa yang kami lakukan ini sebagai upaya untuk terus dan menghayati dan mau memaksakan Engkau yang akan kiranya hadir dengan firman-Mu kami agar ucapan syukur dan upaya untuk menghayati dan memaknai kasih-Mu akan karena ada firman-Mu yang akan menuntun, membimbing kami sekalian. Untuk itu, pakai hamba-Mu menurut maksud dan kehendak-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami semua untuk dapat termotivasi dari firman-Mu. Inilah kami umat-Mu, siap menghayati firman-Mu dalam Kristus Yesus, firman kehidupan. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ulang tahun ke-84 Sidang Tiberias Amurang ini, saya mengambil bagian kitab yang sudah lama kita menghayati dan merenungkannya, tapi kiranya bagian firman kita mendatangkan berkat baru, semangat baru, kekuatan baru bagi kita yang akan lagi menghayatinya. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Saya akan bacakan untuk dengarkan bersama. Firman-Nya telah ditulis sebagai berikut. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupintakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian bacaan kita yang mendengarnya sebagai Tuhan serta hendak menghayati lagi makna firman-Nya untuk terus dilakukan, tetapi juga pedoman di perjalanan hidup beriman. Terpujilah Kristus firman kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat bersyukur, selamat menikmati kasih setia-Nya bagi kita KGPM yang mulai ketika Desember tahun 2020 kita boleh berada di 84 tahun bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai gerejanya yang berupaya dari tahun ke tahun melakukan amanat Kristus Sang Kepala Gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini sidang kita ini KGPM Tiberias Amuran sekali lagi boleh menikmati kasih setia Tuhan, berada di 84 tahun bersekutu bersaksi dan kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengizinkan kita menjalani tugas dan tanggung jawab gereja di tahun 2000 ini harus berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Tapi sekali lagi, bukan kebetulan di tahun ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 kita telah diperbolehkan untuk mulai lagi menggunakan gedung gereja ini sebagai tempat persekutuan, tempat untuk beribadah. Lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan perayaan hari ulang tahun ke-84, kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja ini, meskipun harus mengikuti protokol kesehatan. Karenanya sedikit terganggu ibadah kita sebetulnya, orang sekomitmen jam 6 semulai. Tapi karena jemaat masih beribadah dari rumah, kita upayakan memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi meskipun ada sedikit gangguan teknis sehingga orang sebetulnya siap dari jam 6 tadi. Tapi karena jemaat harus mengikuti lewat siaran TV kabel dan tadi ada sedikit gangguan teknis, maka orang harus jalani seperti itu. Karena antara lain Anda tunjuk protokol bersama di gedung gereja ini. Jadi masing-masing bersyukur sebagai warga gereja KGPM Sidang Tiberias Amuran. Orang boleh berada di sini meskipun hari ini baru sebagian dari kita sebagai warga gereja, baru para majelis masih mengikutinya dari rumah. Sebab sejak
gereja dihimbau agar turut menopang. Dalam hal ini harus berupaya bersama semua pihak memutus rantai penyebaran virus corona. Dan topangan gereja antara lain dengan cara yaitu boleh melaksanakan ibadah dalam persekutuan yang mengumpul banyak orang. Ya, itu petunjuk protokol. Sejak virus beribadah, tetapi ibadah kita harus dilaksanakan tidak boleh berkumpul banyak orang, baik di gereja tapi juga di suatu tempat. Ya. Setelah begitu lama kita belum bisa beribadah di gedung gereja, orang mendengar ungkapan, keluhan, curahan hati karena jemaat merindukan untuk beribadah di gereja. Di mana-mana kita dengar bahwa warga gereja sudah sangat rindu untuk beribadah di gereja. Dan karenanya orang terus berdoa, kerinduan kita ini, kerinduan jemaat untuk beribadah di tempat, untuk ibadah kelompok pelayanan, ibadah komisi, orang terus berdoa agar ibadah gereja ini akan menjadi kerinduan yang terus menerus, yang dilandasi oleh rasa haus akan firman Tuhan dan rindu untuk berkumpul dengan. Maka kerinduan yang muncul, yang diungkapkan, yang disampaikan oleh semua warga gereja dan bukan cuma orang ke GPM Tiberias ini. Semua di anggota gereja menyampaikan itu. Dan ungkapan-ungkapan itu muncul bukan karena para pelayan, bukan karena para gembala, bukan karena para pendeta, bukan karena para diaken, mengingat, menyampaikan, menghimbau supaya jemaat harus memiliki kerinduan. Tetapi itu spontan dari ungkapan iman, pernyataan iman yang oleh Tuhan melewati masa pandemi. Dengan demikian Tuhan menyampaikan secara langsung dan menggerakkan kita, mengingatkan kita betapa kita akan rasa persekutuan dan ketika menghadapi masa pandemi ini, karena kita dengan sendirinya atas keyakinan kita merasa itu. Juga Mazmur 87 ayat 4 dan Mazmur 84 ayat 11 secara khusus. Betapa ia rindu diam di rumah Allah sepanjang masa. Ini membuktikan bahwa kita manusia sehebat apapun kita, tetap saja kita ada membutuhkan. Ada yang mengisi keterbatasan itu agar kita ada kebahagiaan. Dan orang yang beriman meyakini semua itu hanya dapat diisi oleh kekuatan, kuasa, dan kasih Allah yang kita sembah, yang kita dan juru selamat. Nah, saudara-saudara, pada hari ulang tahun Samuel ini kita telah mendengar bacaan Alkitab yang memberitahu tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja orang yang percaya kepada Yesus. Dan di ibadah ini kita dituntun dengan tema diutus untuk melayani dan meyakini. Tentunya diutus oleh Tuhan untuk melayani Dia dan pesannya. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan
segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita yang percaya bahwa yang memiliki kuasa baik di sorga dan di bumi, Dia itulah yang telah mengutus kita sekali lagi untuk melalui gereja, tetapi juga untuk meyakini kuasa dan kasih-Nya yang di ayat 20 terakhir tadi, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika gereja menghadapi masa pandemi ini, tapi juga ketika warga gereja menghadapi berbagai kesibukan, ketika warga gereja mencari rutinitas, meskipun rutinitas dalam bentuk pelayanan, jujur harus kita akui sering kita lupa bahwa kita diberi janji agar kita terus meyakini janji-Nya. Dia akan selalu menyertai kita gerejanya menjalankan tugas yang diamanatkan. Bukti bahwa banyak orang yang tidak yakin dan lupa dengan janjinya ketika berhadapan dengan pergumulan, tantangan, dan yang lain. Kalau bagi kita berat, kalau begitu orang jauh dulu, ya. Kita harus jaga harga diri. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk ungkapan yang sekali lagi menandakan bahwa kita lupa beratnya tantangan yang kita dapat Tuhan menjanjikan dan menyertai kita. Karenanya kita sekali lagi diutus untuk melayani dan tema kita dan meyakini akan kekuasaannya yang telah diberikannya bagi kita. Semua yang kuasa kita tumbuh sampai saat Tuhan yang menyertai gerejanya. Kita juga sidang KGPM ada sampai saat ini karena kuasa Tuhan yang menyertai kita, dan itu yang sudah hendak selalu kita yakini. Kita diutus untuk melayani tadi di ucapan selamat datang. Sekretaris sudah menyampaikan kita bersyukur boleh melaksanakan tanggung jawab Injil. Tugas gereja, kata Yesus kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke sorga, setelah ia menyelesaikan misinya di dunia ini melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, tetapi juga kedatangannya kembali. Masa Minggu Advent kita diingatkan tentang kedatangan Yesus kembali dan kita diingatkan mempersiapkan akhirnya. Maka terus diberikan oleh gereja. Injil memberitakan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya kembali untuk sekali lagi menyempurnakan karya selamatnya. Injil adalah berita selamat bagi dunia, bagi semua orang yang mau percaya, dan itu yang harus terus-menerus diberitakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata penulis Injil Matius, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Penulis Injil Markus juga mengutip yang sama, dia melengkapi informasi tentang tugas gereja sesuai dengan yang disampaikan dalam Markus 16 ayat 15 bagian B. Lebih jelas saya baca untuk Markus 16 ayat 15. Lalu ia kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itulah tugas utama gereja. Ketika gereja sering kita dengar, apalagi memasuki Natal, syarat dengan perayaan. Tetapi esensi dari tugas hilang dan kesaksiannya pudar. Gereja diingatkan agar harus kembali pada tugas utama gereja. Harus selalu teringatkan untuk sekali lagi menghadirkan makna dari perayaan itu sendiri.
Gereja belakangan ini sehingga lebih kepada kelompok pelayanan komisi, ya syukur saya tidak lihat di sini, tapi sering di mana-mana itu ada. Bagi ya, sering sewa keyboard, sewa sound system, alat yang besar-besar ya, yang saya jumpai sering waktu ibadah DP pemain keyboard tidak ada, adalah anggota gereja juga. Nanti selesai keyboard dan seterusnya, hilang tuh perayaan, hilang tuh esensi dari penghayatan Natal itu. Artinya hilang kesaksian. Itu gereja di mana-mana. Dan karena di ulang tahun 84, kembali kita diingatkan, esensi utama kita memberitakan Injil. Menyampaikan tentang kabar keselamatan. Tentang Yesus kepala gereja, dia sudah lahir, tapi kelahirannya orang bahkan menderita sampai mati. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit, naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Dan dia akan menjumpai gerejanya yang telah melayani dia dengan tulus, tetapi juga dengan taat. Dan karenanya kita diutus sekali lagi untuk melayani dia dengan tulus, tekun dan taat, sambil meyakini dia akan memperlengkapi dan memampukan kita. Maka kita yang telah percaya dan terus bersedia mengerjakan amanat Yesus, dan akan bertanya sekali lagi, pasti kita dapat mengerjakan tanggung jawab karena kita selaku gereja sekali lagi telah diutus untuk melayani dan meyakini pertolongan. Kiranya di ulang tahun ke-84 ini kita agar terus melayani dia, baik sebagai pemimpin yang melayani, tapi juga sebagai anggota jemaat. Tetap teguh dan sebagainya, dan yakini bahwa dia yang berjanji akan menyertai, sedikit pun tak akan berubah janji bagi kita. Kita akan sertainya, dituntunnya. Hari ini kita berada di 80 depannya, saat kita baik sebagai majelis, sebagai pemimpin, sebagai anggota jemaat, tetap sekali lagi tulus melaksanakan panggilannya, tetap tekun dan taat menyembah dan melakukan yang diamanatkannya. Maka sekali lagi, walaupun tantangan besar, walaupun tantangan berat, walaupun kita masih di situasi pandemi ini, kita yakin Tuhan akan memampukan kita. Dan karenanya kiranya mari kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu yang sudah dijanjikan, itulah yang akan menguatkan kita, asal kita sekali lagi melayani dia dengan tulus, dengan taat, dengan tekun. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya, karena dia berkuasa di sorga dan di bumi, dan kuasanya itu telah diberikannya bagi kita yang percaya. Sukacita, ucapan syukur, semangat merayakan ulang tahun ke-84 ini kiranya akan kita untuk sekali lagi artinya dengan penyertaan dan harus tekun dan taat menjalankan amanatnya. Puji nama Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita mengucapkan bersama pengakuan iman. Percaya kepada Allah Bapa Kuasa Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan kembali ke sana
untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan dulu. Umat yang dikasihi Tuhan, sementara petugas ibadah menjemput persembahan yang telah kita letakkan tadi di depan sebelum kita masuk di rumah gereja ini, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, sikapnya tertarik dariku, berapa yang terhilang dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saat ini saya akan membacakan sampul syukur yang telah masuk. Sampul kasih buat keluarga Gembala sedang Natal dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami beri sebagai ucapan syukur atas segala rahmat-Mu. Berkatilah kami yang telah memberi dan berkatilah pemanfaatan persembahan ini. Amin. Saudara jemaat Tuhan, boleh menjadi informasi bagi jemaat bahwa ibadah mulai tanggal 6 hari Minggu, tanggal 13 hari Minggu, tanggal 20 hari Minggu bulan Desember ini akan dilaksanakan pelayanan bab perjamuan asa yang kudus, ya. Dan dalam rangka kelengkapan umum untuk pelayanan perjamuan asa yang kudus, maka saudara-saudara anggota Sidi Sidang kepada kita kembali diingatkan bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan untuk memperingati pengorbanan Yesus, sehingga yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salah satu amanat Yesus Kristus bagi kita gerejanya yaitu memuliakan Dia melalui pelayanan perjamuan kudus. Tahun 2020 ini kita KGPM Sidang Tiberias belum pernah melaksanakan perjamuan kudus karena pandemi COVID-19. Ketika kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja, meskipun masih harus mengikuti protokol kesehatan, maka sidang kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada ibadah hari Minggu, mulai besok tanggal 6, tanggal 13, dan tanggal 20. Sehubungan dengan pelayanan dimaksud melalui ibadah syukur hari ulang tahun ini selaku untuk mempersiapkan hati, berupaya menyadarkan
ini bahwa oleh kasih Tuhan kita pasti mendapatkan pengampunan. Dengan demikian kita layak memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus, dan dalam iman kita diberi pengharapan bahwa Tuhan akan menerima kita di dalam anugerah untuk mengikuti perjamuan kudus tanggal 6, kelompok pelayanan 1, 6, dan 7, tanggal 13, kelompok pelayanan 2, 8, dan 9, dan tanggal 20, kelompok pelayanan 3, 4, dan 5. Tuhan kiranya memperlengkapi kita yang akan mempersiapkan hati untuk memuliakan Tuhan, ikut dalam pelayanan perjamuan kudus seperti yang sudah disampaikan ini. Dan kita akan berdoa memperlengkapi kita sekaligus dengan berdoa syukur di doa ulang tahun ke-84 ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan dan Yesus, betapa kami warga jemaat-Mu KGPMC dan Tiberias Amorang. Kerinduan bersekutu di rumah gereja ini menjadi kerinduan kami semua. Dan walaupun ketika kami diperbolehkan, kami masih harus mengikuti petunjuk protokol kami tetap bersyukur. Termasuk di pagi hari ini, meskipun yang ada dalam ibadah di gedung gereja ini baru kami, para majelis gereja, jemaat masih harus mengikuti ibadah dari di mana kami boleh menghayati, merenungkan apa yang telah dengan kuasa dan kasih-Mu bagi perjalanan gereja-Mu, sehingga kami di ucapan syukur dalam rangkaian ibadah ini sesungguhnya memberi sebuah pernyataan iman bahwa ada kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh berada di usia 80 tahun bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan untuk itu kami berdoa, sempurnakanlah pelayanan gereja-Mu selama ini. Firman mengingatkan kami esensi tugas tanggung jawab panggilan-Mu melalui amanat Yesus Kristus kepala gereja. Kami harus tetap melayani Tuhan, memberikan bagaimana manusia diselamatkan, yang hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, hanya oleh pengorbanan Yesus melalui kematian yang sakit, dan bahkan ke surga menyiapkan tempat dan akan datang menjemput kami umat-Mu. Biar beritakan sebagai gereja-Mu, tetapi juga menghadapi tantangan menjalankan tanggung jawab pelayanan. Yakinkanlah juga seperti berjuang pagi hari ini, ada Engkau yang akan menyertai kami. Karena itu kami syukuri juga firman-Mu di ibadah syukur ulang tahun ini, meteraikan di hati kami, biar kami semua sebagai pemimpin yang melayani, sebagai majelis, anggota jemaat akan memiliki semangat untuk terus melayani, tetapi juga sambil menyadari menghadapi tantangan, kiranya kami tetap tulus, tetap melanjutkan pelayanan sebagai majelis gereja, tapi juga melanjutkan tanggung jawab sebagai anggota jemaat dan ketulusan pasti akan disertai oleh kekuatan kuasa-Mu. Biar berita firman di ibadah syukur ini akan semangat bagi kami, sehingga kami tak mudah putus asa menghadapi beratnya tanggung jawab melayani ini. Kami sebagai anggota jemaat-Mu akan tetap menjalankan, melaksanakan tanggung jawab kami, akan terus bersekutu, akan terus beribadah meskipun yang belum normal seperti biasanya,
Tetapi situasi kondisi ini tidak membuat kami berkurang semangatnya untuk tetap taat beribadah, untuk tetap melayani-Mu ya Tuhan, untuk tetap tekun meski sekali lagi situasi dan kondisi sering harga diri kami harus dipertaruhkan, biar kami tetap tulus melayani. Kemuliaan Tuhanlah yang akan kami kerjakan, membuktikan kami akan melayani pun, dan perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu seperti yang Engkau janjikan. Biar kami baik sebagai pemimpin sebagai jemaat akan menikmati janji penyertaan-Mu ini, melanjutkan tugas pelayanan gereja-Mu ke depan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan sekali lagi diperlengkapilah kami, diberkatilah kami dengan berbagai program kami ke depan, dengan berbagai kegiatan-kegiatan kami ke depan. Diberkatilah juga ibadah yang akan kami laksanakan di ibadah perdana besok hari, juga di ibadah menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, bahkan ibadah Natal dan menyambut tahun baru Tuhan yang akan memberkati, sehingga semua dapat bersama, walaupun sekali lagi masih harus mengikuti petunjuk protokol kesehatan. Diperlengkapilah kami, dikuatkan, diteguhkanlah iman kami, menjadi Tuhan gereja-Mu, mewujud nyatakan program gereja-Mu di KGPM Sidang Tiberias Amorang ini secara khusus. Diperlengkapilah kami, baik BPS, PMS, pimpinan komisi, juga dengan semua jemaat-Mu, penasihat sidang, biar kiranya kami akan semakin kokoh untuk terus bersama-sama melanjutkan amanat-Mu, gereja-Mu, dan kiranya Tuhan kami dapat mengerjakan secara bersama dengan jemaat-Mu panggilan dan tanggung jawab pelayanan bagi kami semua. Demikian secara khusus kami yang rindu mempersiapkan hati untuk memuliakan saat kami akan ikut pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20. Dan kiranya semakin mengokoh-kuatkan keyakinan dan pengharapan kami. Tapi juga doa kami di momen spesial ini, diberkatilah gereja-Mu ini KGPM Tiberias, agar akan terus mampu bersekutu, bersaksi, dan melayani-Mu sesuai dengan amanat-Mu, sehingga kami menjadi berkat bukan hanya bagi persekutuan gereja-Mu ini, tapi orang yang ada di sekitaran kami, dan bagi siapapun yang kami jumpai dan yang menjumpai kami. Ya Tuhan, doa ini semua kami persembahkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar umat-Mu berdoa. Dengan doa akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Untuk warta dan sambutan kegiatan khusus di momen spesial ini nanti kita laksanakan sesudah ibadah ini selesai, dan kita akan akhiri ibadah ini, dan karenanya jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara,
Hidup ini adalah sebuah gelanggang pertandingan. Sebab itu, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seperti Ibrani 12 ayat 1. Dan tetaplah berhikmat di tengah realitas dan dinamika kehidupan. Dan bagi kita warga gerejanya tetap yakin Yesus Kristus dalam kebangsaan dalam Yesus Kristus. Kita menyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanyalah hati remaja dan dalam jadi siap. Saudara-saudara, terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus untuk senantiasa berhikmat di tengah realitas di kehidupan berjemaat dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat tetap berdiri, kembali kita menyimak. Majulah, majulah, maju ke GPM, gereja kita, gereja tetap menunjukkan Pancasila bersama menanam kerja, setia bela Ibu Pertiwi. Pertahankan dan kembangkan gereja kita, dan watakan negeri gembala segala domba-dombanya. Ayo sertalah bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh dan seterusnya acara dikembalikan kepada sekretaris sebagai MC. Demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun KGP yang ke-84 tahun di hari ini telah selesai, dan saat ini kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pimpinan Sidang KGPM Sidang TPDS Amurang. Kami sebut dengan kasih Ketua Bapak Boy VA Tumiwa BSC. Bapak dipersilakan.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pak Gembala John Sagrang yang hari ini jadi saluran berkat bagi kita sekalian, seluruh majelis BPS dan PMS, bahkan MC sementara beribadah melalui TV kabel dan media lain di masing-masing, ya saya hormati. Setelah melalui proses administrasi di pemerintah Kabupaten Selatan, maka ini kita semua boleh bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga jemaat KGPM Sidang TBS Samurang boleh beribadah di gereja walaupun tetap mengikuti protokoler sehingga saja mengikuti melalui media teknologi yang ada. Itu kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hari ini oleh untuk bersekutu ini. Kiranya ada sangat dinamika yang ada. Kita mengikuti masing-masing dalam media. Oleh itu, sampai dalam bentuk ini telah proses kita beribadah untuk mengikuti protokol kita akan melaksanakan perjamuan kudus di ibadah perdana sekaligus simulasi dan perayaan ulang tahun. Sekali lagi, kiranya di momen ini semakin menguatkan kita
memberi semangat, spirit melayani bagi Tuhan sebagai tanggung jawab iman, di mana kita menerima tanggung jawab itu untuk melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pimpinan Sidang, Penatua Bapak Boy Tumiwa PSSI, pimpinan gereja ini yang akan dipimpin oleh Ketua Anace Panci. Diundang Ketua BPS, Sekretaris, Bendahara, Ketua PMS, Wakil Ketua PMS, yang sudah ada di depan kita di usia 84 tahun. Maka dengan segala Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai pelayanan bukan tidak sedikit pergumulan gereja kita, baik dalam bidang organisasi maupun pelayanan. Tetapi ini berusia 84 tahun, sekaligus ibadah perdana jemaat. Maka kehadiran bersama ibadah ini yaitu para pelayan beribadah menyaksikan ibadah syukur gereja kita, gereja Tuhan, gereja kita berada di usia 84 tahun. Maka sebelum kita akan menyanyikan lilin angka 84 tahun, maka mari sejenak kita menghadiri saat ini seketika mengenang jasa-jasa para pejuang gereja kita yang bagaimana di depan beberapa perempuan, beberapa kaum pria yang turut terlibat dalam perjuangan gereja kita. Atau gereja kita. Yesus semua berdiri, kita akan menyaksikan usia
menyanyikan selamat ulang tahun sambil kita bersorak dan bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjanglah 84 oleh sejahtera, sehat sentosa, umur dan bahagia. Selamat panjang umur. Sekian dari angka 84 sudah kita pasang. Maka saat ini apakah lilin ini mau ditiup atau dikipas? Silakan, kita akan nyanyikan tiup lilinnya. Lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Pelayan yang hadir dalam ibadah ini diundang ke depan untuk kita Tuhan dalam usia 84 tahun sambil terus jaga jarak. Ya, mulai ada di depan biar jauh-jauh. Mari belakang bayar. Lagu apa? Kita menyanyi hari semula. Tiga. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Rencana telah kau siapkan bagi masa depanku. Apa yang aku berbuat aturan 35% jumlah beribadah di rumah gereja dari kapasitas. Ibadah dimulai jam 6 pagi dan seperti saat ini dilaksanakan secara live streaming. Demikian informasi saat ini, dan atas perhatian dari kita semua disampaikan terima kasih selamat bersyukur di hari ini. Mereka dan untuk pelayanan saat ini dengan dulu pulang karena ada pelayanan di samping gereja. Kita pelayanan berkaitan samping.
Silakan Ibu Sonda. Sebelum kita akan menerima berkat dari Tuhan, mari berdoa. Engkau Tuhan kami, terima kasih yang terus menuntun perjalanan gerejanya sehingga di hari ini di 5 Desember 2020 kami Presiden Beres orang boleh merayakan lagi hari ulang tahun. Bagi Tuhan boleh menjadi kesukacitaan bagi kami semua dan terus diberi semangat untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan di saat yang bersyukur ini Bapa, ketika kami pun telah selesai melaksanakan ibadah, di saat ini akan menerima berkat dari BPS dan BMS. Tuhan kuduskan berkat itu dan kuduskan dan menjadi berkat yang baru. Dan diberkatilah pimpinan gereja kami BPS dan BMS yang telah menyiapkan itu semua. Akan Bapak menyambut berkat-Mu di saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.